Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darmina Darus selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fitri Tarisa, NIM 21031154 dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir kalimat. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaannya sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, menurut penelusuran historis, masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya, yang diungkapkan dalam kalimat "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional memiliki fungsi yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa negara memiliki fungsi yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Varian bahasa. Suatu kenyataan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau penggunanya. Varian bahasa terbagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Kedua variasi ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, namun tidak menyebabkan terjadinya kesan dan pemahaman di antara sesama pengguna. Varian lisan dan tulisan yaitu penggunaan kosakata, penggunaan bentuk kata, penggunaan susunan kalimat. Varian bahasa resmi dan bahasa tak resmi, yaitu bahasa resmi dapat diidentifikasi dengan bahasa baku. Bahasa tak resmi mengacu kepada non baku. Variasi bahasa dialektal. Luasnya wilayah penggunaan suatu bahasa dapat menyebabkan timbulnya variasi bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama, Van of Huysen pada tahun 1901. Yang kedua, Soewandi 19 Maret 1947. Yang ketiga, Marindo pada akhir 1959. Dan yang terakhir, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EID 16 Agustus 1972. Adapun komponen-komponen ejaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemakaian huruf, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua ada penulisan kata, yaitu kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, dan gabungan kata. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat. Dan yang terakhir ada penulisan unsur sarapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur sarapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua
kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam bentuk bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada kata, istilah, dan diksi. Kata secara umum menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunanya terbatas. Diksi atau pilihan kata dan relasi makna. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Yang pertama, kesinoniman, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Yang kedua, ada kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama, seperti kehomoniman yang homofom, kehomoniman yang homograf, kehomoniman yang homograf, dan homofom. Yang ketiga, ada kepolisemian. Kepolisemian adalah sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau kepolisemian dapat dilihat misalnya pada kata kepala yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi rincian makna. Yang keempat, ada kehiponiman. Kehiponiman adalah keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Yang kelima, ada keantoniman. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Kata yang maknanya berlawanan atau berkebalikan dengan kata lainnya disebut antonim. Yang keenam, ada makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif dimaksudkan untuk makna subjektif, penutur atau masyarakat penutur yang diberikan kepada kata tertentu. Makna denotatif, makna dasar atau makna umum. Makna terakhir ini secara kronologis lebih dahulu diperoleh oleh sebuah kata daripada makna-makna lain. Yang ketujuh, ada ungkapan idiomatik. Bentuk ungkapan idiomatik merupakan persatuan dari unsur-unsurnya, berupa kata jika salah satunya diganti atau dihilangkan akan berakibat pada rusaknya keutuhan ungkapan idiomatik itu. Yang kedelapan, ada kata konkret dan abstrak. Kata konkret yaitu kata yang acuannya dapat diserap secara empirik, sedangkan kata abstrak yaitu sebaliknya, disebut kata abstrak bila acuannya sulit atau tidak dapat diserap oleh panca indera. Yang terakhir, ada kalimat. Pengertian kalimat, dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Unsur-unsur kalimat ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh penulis. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Objek, kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif.
dan pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Secara gramatikal, pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya atau jumlah keluasannya, berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya, dan berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Yang pertama, kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kalimat majmuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Yang kedua ada kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan jika predikat menghendaki kehadirannya. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Yang ketiga ada kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan pola dasar kalimat bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, atau subjek mendahului predikat. Sedangkan kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek, berpola P dan S. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu predikat subjek atau predikat objek subjek. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat.